walaupun dibilang kolesterol jahat, tapi sebetulnya nggak jahat-jahat banget gitu. Dia banget membantu sebetulnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sarah Podcast. Oke, kali ini Alfi masih ditemani oleh Bapak Dwiko Gunawan. Kita hari ini akan membahas seputaran tentang kolesterol. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Serami Botani. Kemudian jangan lupa juga nih nyalain loncengnya biar teman-teman tahu kalau misalnya kita punya video baru tentang hal-hal yang menarik, teman-teman bisa jadi orang pertama yang nonton video ini. Oke, jangan lupa ya. Nah, oke Pak, apa kabar Pak Diko? Baik, selalu baik. Selalu baik, Iya. selalu sehat dan selalu semangat ya Pak Betul ya. sekali. Iya. Karena katanya obat sehat itu salah satunya adalah happy. Happy. Benar ya Pak? Betul, ya? sangat betul sekali. Karena hubungannya dengan stres ya. Dengan stres ya. Betul. Apalagi di zaman sekarang ya Pak, Iya. stres di mana-mana, tekanan di mana-mana, cuman kita berusaha untuk tetap happy. Betul. Oke, nih Pak, kita akan membahas mengenai kolesterol. Di episode-episode sebelumnya itu kita membahas mengenai penyakit diabetes nih Pak. Karena kalau misalnya udah bicara diabetes, pasti efeknya ke penyakit degeneratif yang lainnya. Iya. Jadi sebenarnya aku tuh pengen tahu sebenarnya kolesterol tuh apa sih gitu. Sebenarnya dia ada manfaatnya nggak sih? Terus sebenarnya dia itu penyakit yang seperti apa sih? Boleh nggak sih Pak ceritain tentang kolesterol? Iya. Memang kolesterol itu masih hit ya, artinya memang salah satu dibilang katanya sangat komponen yang sangat berbahaya bagi tubuh gitu ya. Ya, masih berpikir orang seperti itu gitu. Tapi sebetulnya kolesterol itu apa sebetulnya gitu. Jadi kolesterol itu adalah senyawaan lemak sebetulnya, masih dalam senyawaan lemak yang ada di dalam tubuh makhluk hidup ya. Makhluk hidup artinya manusia dan hewani. Kolesterol adalah lemak tubuh ya, lemak tubuh yang ada di dalam tubuh makhluk hidup manusia dan hewani. Itu saja sebetulnya. Kalau memang itu sebetulnya adalah senyawaan sejenis lemak kalau kita masukkan dalam istilah kimia atau lebih khusus lagi biokimia seperti itu. Jadi sebenarnya kolesterol itu lemak tubuh. Lemak Udah, tubuh. Itu aja ya seperti Pak? itu. Sebenarnya itu bukan satu penyakit atau apa? Bukan, Oh, gitu ya, bukan. bukan. Oke. Akibat Akibat kolesterol yang kolesterol. berlebihan itu bisa menyebabkan berbagai penyakit. Gitu. Jadi kolesterol itu adalah senyawaan lemak gitu. Kalau misalnya dalam ilmu kimia itu masuk dalam golongan lemak. Oke, itu kolesterol. Itu. Tapi kolesterol itu kan setahu aku kan banyak, ada dua macam ya Pak ya. Iya. Ada yang dikategorikan sebagai HDL sama LDL. Terus ada juga penamaan trigliserida. Nah, biasanya soalnya kalau misalnya orang nih sakit, dicek segala macamnya nih, dicek kolesterolnya, trigliseridanya, HDL, LDL dan lain-lainnya. Itu tergolong kolesterol juga nih Pak? Atau ada bedanya? Sebetulnya beda. Artinya begini, kolesterol itu adalah senyawaan lemak ya, sama dengan trigliserida tadi itu. Tapi dengan HDL dan LDL itu berbeda sedikit ya, berbeda sedikit. Walaupun sebetulnya kalau kita berbicara dalam ilmu kimia itu lemak itu kan tidak larut dalam air, betul ya? Betul. Ya. Kemudian juga lemak tidak bisa bercampur dengan air. Betul. Gitu. Sehingga lemak itu tidak bisa beredar dalam darah karena darah itu adalah sebagian besar komponennya adalah air. Nah, kita sebut adanya HDL dan LDL. Itu adalah sebetulnya adalah semacam serum atau lemak yang diikat oleh protein. Itu kan singkatannya juga low density lipoprotein. Jadi liponya itu adalah lipid ya, lemak dan protein. Jadi ada yang namanya LDL ya, low density, ada lemak yang diikat oleh protein dalam density yang cukup tinggi begitu ya. Biasanya satu protein itu dalam LDL itu biasanya lemaknya itu lebih banyak gitu. Mungkin sekitar 1.500 misalnya atau 2.000 lemak, proteinnya cuma 1 atau 2. Itu yang disebut LDL gitu. Yang low. Yang low. Jadi otomatis lebih berat gitu ya. Jadi itu yang katanya itu disebut juga kolesterol jahat gitu. Kemudian ada yang namanya HDL, high density lipoprotein. Itu juga sama, adalah
lemak yang terikat dalam protein, tetapi proteinnya lebih banyak, gitu. Perbandingannya kurang lebih sekitar 3:1 lah LDL dengan HDL, itu protein yang mengikat lemaknya itu, gitu ya. Jadi kalau di LDL itu proteinnya lebih banyak, gitu. Nah itu yang disebut juga kolesterol baik. Gitu. Dan satu lagi yang kadang-kadang disebut juga triglycerid, ya, atau triglycerida, gitu. Itu adalah sebetulnya sama juga senyawaan lemak, tetapi gitu ya, bukan yang diikat oleh protein. Gitu. Ya fungsinya nanti beda juga gitu. Dia beda. Itu namanya triglycerid atau ada namanya triglyceridol. Ada 3 unsur gliserol gitu yang mengikat asam lemak gitu. Kalau di ilmu kimia seperti itu. Fungsinya tentunya lain dan itu pun ada di dalam darah, masih dalam bentuk lemak yang beredar dalam peredaran darah. Begitu. Berarti sebenarnya si kolesterol ini ada tipenya yang tadi HDL dan LDL. Jadi seakan-akan si protein itu tuh drivernya gitu ya, Pak? Betul. Dia ngebawa si lemak itu untuk disalurkan ke sel-sel atau ke hati, betul ya, Pak? Betul. Gitu. Makanya kenapa bisa. Berarti kalau misalnya gitu, seseorang yang dikatakan dia kena kolesterol itu ketika apa, Pak? Ketika kadar kolesterol total gitu ya, itu lebih tinggi atau di atas normal gitu. Itu. Kolesterol total berarti kolesterol yang dilihat. Total. Nah sebenarnya kalau kolesterolnya sendiri nih Pak sama triglycerida kan tadi kata Bapak manfaatnya atau fungsinya beda nih di dalam tubuh. Itu fungsinya bedanya apa nih Pak? Beda ya. Walaupun sebetulnya tiga-tiganya ini diproduksi oleh tubuh manusia, ya. Itu biasa diproduksi di hati. Tiga-tiganya? Ya, tiga-tiganya. Cuma yang LDL dan HDL itu diproduksi atau dihasilkan oleh hati itu bersama dengan protein, gitu ya. Kalau triglycerid itu produksinya itu dia berfungsi sebagai bahan bakar, gitu. Jadi begini, kalau kita analogikan seperti ini, LDL, kalau tubuh kita itu anggaplah satu kota lah gitu ya, bangun satu kota, ini akan lebih mudah mungkin menganalogikannya. Si LDL itu adalah kendaraan-kendaraan yang membawa misalnya semen gitu ya, membawa batu, membawa segala macam perlengkapan untuk membangun suatu kota. Karena fungsinya LDL adalah membantu dalam proses pembentukan sel, ya, kemudian pembentukan hormon, kemudian juga pembentukan asam empedu, begitu. Jadi manfaatnya walaupun dibilang kolesterol jahat, tapi sebetulnya nggak jahat-jahat banget gitu. Dia banget membantu sebetulnya. Kalau berlebihan jadi jahat, gitu, ya. Jadi balik lagi kepada truk itu, dia ngangkut batu, ngangkut semen, yang ngebangun kota itu, gitu ya. Nah, kelebihan kalau misalnya supaya tidak kotor, misalkan bisa aja membangun itu berlebih tuh, semennya berlebih, batunya berlebih, kemudian tiang-tiang berlebih, diangkutlah oleh yang namanya HDL, gitu. Balik lagi ke pusatnya itu di hati, gitu ya. Jadi istilahnya beredarnya adalah dari hati keluar LDL, ya, mengangkut segala macam untuk membangun suatu kota, begitu. Kemudian kelebihannya itu diangkut lagi ke hati oleh jadi beredar terus-terusan. Nah, fungsinya triglycerid seperti apa? Triglycerid itu sebagai dia kirim baterai, ya misalnya gitu. Kirim sumber-sumber energinya karena dia sebagai sumber energi supaya bangunan-bangunannya bisa hidup, tentunya kan harus ada energi. Nah, triglycerid inilah yang disalurkan gitu. Dia berjalan tuh menyuplai energi-energi kepada sel, kepada sel-sel yang memproduksi hormon, kepada empedu dan sebagainya. Itu yang sebagai triglycerid tugasnya di dalam tubuh manusia seperti itu. Nah, kelebihannya beda kalau triglycerid. Kalau misalnya LDL berlebih diangkut oleh HDL, si gitu. kolesterolnya Si itu kolesterol. ya. Tapi triglycerid itu dia disimpan gitu, karena energi kan bisa disimpan kayak ada baterai khusus gitu, ditaruh masuk ke baterai khusus. Nah, baterai khususnya itu di jaringan adiposa namanya, di jaringan-jaringan tubuh, di bawah-bawah kulit gitu ya.
kenapa mungkin yang kelebihan energi, kelebihan triglyceride itu bisa dilihat nanti dari bentuk tubuhnya. Perutnya banyak kemajuan gitu ya. Iya benar. Gitu, pahanya besar, pinggulnya besar. Itu adalah jaringan adiposa yang tempat menyimpan energi sewaktu-waktu dipakai jika misalnya kekurangan energi pada saat puasa misalnya kita tidak mempunyai energi karena tidak ada asupan itu yang dipakai gitu, oleh tubuh. Jadi semuanya sebut baik sih, tapi jangan berlebih. Nah, begitu. Seperti standar pada biasanya ya Pak, maksudnya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, betul ya. Gitu. Disimpan, jadi akhirnya banyak kemajuan begitu. Berarti kan intinya kalau kolesterol itu dia memang dibawa keluar hati dengan protein namanya si LDL, tapi kalau balik lagi ke hati untuk dibakar lagi itu namanya HDL. Nah, sedangkan si trigliserida ini mah dia jalan sendiri gitu ya Pak. Dan dia bisa larut di darah kan? Bisa. Betul. Ya, karena memang sifat dia yang ada apa sih tadi senyawa gliserol. Gliserol itu kan memang larut dalam air ya. Jadi dia bisa larut dalam darah. Gitu. Tapi Pak, kalau misalnya kebanyakan yang kolesterol jahat nih, si LDL nih, gitu atau enggak kayak si triglyceridanya itu berlebihan, efek ke tubuhnya berarti obesitas mungkin. Karena obesitas itu sebetulnya terjadi karena penumpukan lemak, gitu kan ya? Iya. Penumpukan lemak itu akibat dari apa? Dari kelebihan lemak yang beredar. Itu biasanya dari trigliserid, gitu. Ya. Yang ditaruh di dalam tubuh manusia itu, yang disimpan itu dalam bentuk lemak yang dalam bentuk trigliserida. Oke, benar-benar. Berarti memang ada kaitannya ya Pak dengan kolesterol dan obesitas. Betul. Gitu ya? Pasti dong. Pasti gitu. Karena berhubungannya sama perlemakan. Iya. Gitu. Tapi Pak, kalau misalnya si kolesterol sama trigliserida ini kan memang dibentuk di hati nih Pak. Berarti dia punya sumber dong si tubuh ini untuk memproduksi si kolesterol sama trigliserida. Ya mungkin dari makanan yang kita makan. Betul. Itu apa aja sih Pak yang apa sih namanya yang bisa bikin si kolesterol dan trigliserida itu jadi naik? Makan makanan apa? Karena trigliserid maupun kolesterol itu secara kimiawi itu masuk dalam golongan lemak, otomatis lemak yang menjadi asupan manusia ya yang kita makan itulah menjadi sumber daripada kolesterol gitu. Tetapi kan manusia sendiri secara utuh ya punya kompleksitas yang sangat luar biasa dalam proses metabolisme itu bisa menjaga keseimbangan sebetulnya kalau memang asupannya sudah sesuai. Tapi kadang-kadang dalam kondisi saat ini ya yang begitu luar biasa gitu. Pola makan, pola hidup dan sebagainya itulah mempengaruhi keseimbangan produksi kolesterol itu dan trigliserid yang kadang-kadang bisa mengganggu metabolismenya. Itu yang kadang-kadang ya akhirnya menjadi penyakit gitu. Jadi sebenarnya sumbernya itu dari makanan yang berlemak. Ya. Makanan yang berlemak ya. Kalau untuk kolesterol. Oke. Kalau trigliserid itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat, jadi beda. Bahan bakarnya beda nih. Bahan ini komposisinya beda. Kalau kolesterol pasti dari lemak, gitu. Tapi kalau trigliserida itu dari karbo. Ada proses lebih luas ya. Karbo itu kan sumber energi. Kenapa disebut karbo itu sebagai sumber energi? Sebetulnya karbo itu kalau karbonya saja itu tidak bisa menjadi sumber energi bagi tubuh. Gitu. Dia harus dirubah menjadi trigliserida. Proses ya itu kalau di belajar di ilmu kimia itu ada proses Krebs gitu. Melibatkan nanti ada proses karbo berubah menjadi asam filufat. Kemudian panjang sekali lah jadi asetil CoA dan sebagainya. Itu sangat menarik sebetulnya. Nah, itulah nanti akhirnya berubahlah karbo, protein dan sebagainya itu menjadi senyawa lemak yang bisa menjadi sumber energi bagi tubuh, gitu. Betul. Berarti memang kalau makan itu harus lengkap ya Pak? Nggak cuma boleh lemak doang atau nggak boleh karbohidrat doang, cuma lengkap dan seimbang gitu. Betul. Seimbang itu justru itu yang harus dicari adalah keseimbangan. Jangan sampai makan berlebih boleh,
tapi harus tetap dibakar dong gitu. Betul. Harus dikembalikan lagi, energi dipakai olahraga misalnya. Nah itulah level keseimbangan itu yang memang harus dicari. Dan ada nggak sih takaran khusus keseimbangan? Beda-beda setiap orang gitu. Ada yang harus mereka membakar kalori itu sekian langkah sehari aktivitasnya gitu ya. Itu tentunya berbeda-beda setiap orang gitu. Oke. Nanti kalau misalnya berlebihan ya kita lihat saja ada kemajuan atau tidak gitu ya Pak ya. Betul. Nanti kalau misalnya ada tanda-tanda jaringan adiposanya itu bertambah berarti harus banyak beraktivitas. Bergerak untuk membakar. Iya, gitu tapi kan saat ini kita ketahui orang-orang saat ini ya itu banyak yang mager tuh, gitu kan menjadi problem ya. Mager tuh? Malas gerak, gitu ya. Otomatis energinya masuk, gitu ya. Energi yang masuk tidak sama dengan energi yang keluar ya Pak. Itu kan tidak ada keseimbangan. Itulah yang kadang-kadang disebut kadar kolesterolnya naik, gitu. Yang akibatnya mengganggu. Nanti kalau misalnya kadar kolesterol tinggi itu biasa HDL ya. Jika terjadi peradangan dalam pembuluh darah, gitu. Sebetulnya LDL tinggi itu tidak masalah sebetulnya. Iya, kalau ya jika ya tidak ada peradangan dalam pembuluh darah. Gitu. Kalau ada peradangan? Nah, tugasnya dia sebagai tadi itu membentuk jaringan dan sebagainya. Dia tuh kan memang inginnya kerja gitu LDL itu. Kalau ada peradangan, ada pelukaan kan berarti pelukaan dalam pembuluh darah. Nah, karena dia kerjanya tugasnya adalah bikin bangunan gitu. Nah, ada kerusakan dia tambal gitu. Dia tambal terjadilah plak gitu. LDL itu. Jadi kalau ternyata pembuluh darah kita sebetulnya licin ya. Kalau yang normal ya, licin tidak ini. Nah, jika ada kandungan gula yang berlebih kadang-kadang itu kan jadi tahu sendiri kalau gula dalam molekulnya itu tajam-tajam gitu. Nah, itu kan bisa bikin lecet tuh. Bikin lecet pembuluh darah. Nah, terjadi peradangan. Tugasnya itu kan membangun, dia tambal otomatis menjadi plak makin lama makin banyak gitu, nempel gitu. Kenapa sebut berbahaya tuh seperti itu. Berarti kalau udah plaknya meningkat, berarti ada kemungkinan terjadi penyempitan pembuluh darah yang bisa menyebabkan kayak darah tinggi, tinggi, akhirnya juga terjadi stroke dan sebagainya. Berarti kalau misalnya tadi Bapak bilang gula, berarti ada korelasinya antara diabetes, kolesterol dan penyakit-penyakit biasanya demikian ya. Penyakit itu penyakit degeneratif yang selalu ada kaitan dan korelasinya gitu. Jika terjadi diabetes, gitu kecenderungan potensi untuk mengalami penyempitan pembuluh darah itu tinggi gitu. Karena terjadi peradangan dalam pembuluh darah yang kemudian terjadi plak. Begitu. Sehingga darahnya tinggi gitu. Secara mekanisme analoginya gampangnya seperti itu. Betul. Berarti si kolesterol ini juga bisa memicu penyakit degeneratif lainnya ya Pak ya, yang entah itu tadi diabetes dan lain-lain. Nah, salah satunya juga katanya bisa menyebabkan kerusakan hati Pak.